Halo, ketemu lagi bersama saya Lili Permata dari Jerman Schule. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai tema bahasa Jerman ya, tentunya karena kita lembaga bahasa Jerman. Ada satu hal penting yang mungkin perlu saya sampaikan dengan beberapa pengalaman yang beberapa tahun belakangan ini yang saya alami sendiri. Dan dari pengalaman tersebut saya berkesimpulan bahwa kalau misalnya teman-teman yang melihat video ini masih berada atau masih duduk di bangku SMA, kalau misalnya teman-teman belum masuk dunia perkuliahan atau S1, saya sarankan untuk teman-teman ngambil jurusan bahasa Jerman, terserah dari universitas manapun. Kalau bisa atau kalau memungkinkan, teman-teman daftar bahasa Jerman di universitas di mana universitas dan juga studi atau prodi atau gelarnya itu terdaftar di ANABIN. Nah, ini nanti akan berhubungan nih dengan tema yang akan saya bahas. Kenapa harus seperti itu, untuk apa fungsinya. Jadi tetap untuk dengarkan video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang belum subscribe, lihat atau video ini sampai selesai supaya bisa lebih paham dan tidak setengah-tengah informasi yang diterima. Oke, kenapa teman-teman saya sarankan untuk mengambil jurusan bahasa Jerman atau pendidikan bahasa Jerman? Pertama, sangat besar sekali peluang untuk teman-teman bekerja di luar negeri. Artinya kesempatan untuk bekerja di Jerman, tentunya di Jerman ya fokusnya ya, itu terbuka lebar dibandingkan teman-teman lain atau orang-orang lain yang S1-nya dari berbagai jurusan. Contoh, dari bahasa Inggris, dari bahasa Jepang, dari teknik, dari jurusan yang bukan bahasa Jerman gitu. Karena kalau misalnya mereka ke Jerman, mereka harus mengulang kembali belajar bahasa asing, bahasa Jerman dari nol. Artinya membutuhkan waktu lagi. Jadi kuliah aja 4 tahun, habis itu langsung masuk lembaga bahasa, bukan mempelajari apa yang dipelajari di universitas, tapi mempelajari bahasa asing lagi gitu. Jadi sangat-sangat membuang waktu sebenarnya bukan membuang ya, karena ilmu apapun itu pasti ada manfaatnya, itu pasti bermanfaat gitu. Tapi di sini saya membandingkan dengan teman-teman yang misalnya udah kuliah jurusan bahasa Jerman. Jadi kalau misalnya kalian udah lulusan bahasa Jerman, pertahankan bahasa Jerman tersebut, kalau bisa pelajari sampai B2 ya. Sebenarnya sih kalau misalnya saya targetkan nggak bisa, karena ada juga universitas walaupun udah lulusan S1 mungkin standarnya masih B1 pesertanya atau mahasiswanya ya gitu. Tapi kalau misalnya saya sarankan bisa sampai B2, nah itu bagus sekali gitu. Jadi nanti teman-teman bisa tinggal lanjut S2 di Jerman, yaitu bahasa Jerman tentunya. Atau kalau misalnya kalian udah punya sertifikat B1, kalian bisa langsung daftar Ausbildung ke Jerman. Artinya karirnya itu langsung ke luar negeri gitu loh, karirnya itu langsung ke Jerman. Kalau misalnya pun dibandingkan dengan biaya gaji di Indonesia, saya rasa sih tetap lebih besar gaji di Jerman ya, walaupun biaya hidup di Jerman itu lebih mahal gitu. Kalaupun misalnya buruknya kalian nggak diizinkan untuk merantau ke Jerman sama keluarga kalian atau orang-orang terkasih yang ada di Indonesia, kalian masih memiliki peluang untuk berkarir menjadi seorang guru bahasa Jerman, baik itu di lembaga kursus maupun di sekolah. Karena menurut pengalaman saya pribadi, saya sangat susah menemukan atau meng-hire yang namanya guru bahasa Jerman yang bisa berbahasa Jerman, artinya dengan standar bahasa Jerman B2 minimalnya. Ada juga yang mungkin, bukannya saya menjelekkan ya, adanya mungkin kurang adanya profesional atau mungkin kurang pede, kurang percaya diri, jadi standarnya masih A2 kayak gitu. Nah, dengan sedikitnya bidang ahli bahasa Jerman di Indonesia, sementara orang yang ingin ke Jerman itu banyak, otomatis ini sangat membuka peluang teman-teman untuk menjadi seorang tutor ataupun ingin menjadi seorang guru di sekolah misalnya. Karena kalau bahasa Inggris mungkin udah banyak ya,
Tapi kalau bahasa Jerman saya rasa belum kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian posisinya sekarang masih SMA, masih sekolah kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA, saya sarankan coba deh pikirin kalau misalnya kalian ngambil jurusan bahasa Jerman. Nah, nanti peluangnya di Indonesia bagus, di luar negeri apalagi kayak gitu. Terus kalian juga berkesempatan atau lebih mudah prosesnya daripada teman-teman lain kayak gitu. Kalian bisa langsung berkarir, lulus S1 kalian bisa langsung terbang ke Jerman. Nah, usahakan juga di saat kalian S1 bahasa Jerman ini untuk dapetin sertifikat bahasa minimalnya yaitu B1 atau B2 gitu. Supaya proses untuk ke Jermannya lebih gampang kayak gitu. Jadi kan komunikasi di Jerman pun nggak seperti orang-orang yang dari jurusan teknik masuk ke lembaga bahasa, belajar bahasa dari nol di sana, digembleng bahasa Jerman selama 4-6 bulan, kemudian ke Jerman, pasti akan ada kagok, takut, ragu, nggak berani bicara, takut salah gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah 4 tahun belajar bahasa Jerman, tahu artikelnya apa, nggak cuma soal artikel, kalian tahu turunannya, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, kenapa disebutnya seperti das, kenapa akusatif datif, itu kan kalian udah tahu dari dasarnya gitu kan, dikasih sama bapak ibu dosen kalian kayak gitu. Nah, berbeda kalau misalnya kita di lembaga itu ya target kita sertifikat dan mampu berkomunikasi dengan bahasa Jerman kayak gitu. Tapi kalau di universitas kan itu lebih detail lagi gitu. Ada gramatiknya, ada linguistiknya, sastranya gitu kan, pendidikannya, kulturnya kayak gitu. Sementara di lembaga bahasa itu nggak demikian, nggak sedetail itu diajarkan gitu. Jadi sangat banyak nilai plusnya kalau misalnya kalian yang sekarang masih SMA untuk berpikir lanjutkan studi bahasa Jerman kayak gitu, karena peluangnya menurut saya itu sangat-sangat besar kayak gitu. Dan kalian nggak hanya itu, kalian berkesempatan untuk yang namanya bekerja di perusahaan asing, apalagi perusahaan dari negara Jerman ya, yang gajinya sangat luar biasa sekali kayak gitu. Jadi penerjemah pun di Indonesia selalu kepakai, apalagi kalau misalnya kalian sebagai penerjemah di perusahaan asing, gajinya kalian pasti akan ada rapat di luar, rapat di tempat makan atau yang memiliki pengalaman lebih lah ya gitu. Dan menurut saya kalau misalnya kalian bisa bahasa Jerman, apalagi teman-teman yang kuliahnya dari bahasa Jerman, saya sarankan lanjutkan, saya sarankan fokuskan, saya sarankan lagi kalau misalnya kalian jangan sampai bahasa Jermannya sekedar dari ya udah lulus bahasa Jerman ngambilnya fotografer misalnya, lulus bahasa Jerman kerjanya misalnya di bidang yang nggak berhubungan. Tergantung sih sebenarnya sama minatnya. Tapi kalau misalnya saya boleh sarankan, coba tekuni, seriusi, kemudian yang benar-benar fokus, dan supaya target untuk ke luar negeri atau target untuk menjadi seorang penerjemah, seorang yang menjadi seorang tutor atau guru di sekolah maupun lembaga bahasa itu bisa digapai kayak gitu. Karena menurut saya fee yang diterima pun bukan main-main kayak gitu. Minimalnya kalau misalnya kalian di Indonesia, guru bahasa Jerman itu selalu dibutuhkan kayak gitu. Gaji per jamnya pun juga tergolong lumayan cukup mahal ya kayak gitu. Dan nggak semua orang bisa, artinya keahlian orang yang bisa berbahasa Jerman itu pasti jadi rebutan kayak gitu. Atau kalian bisa masuk perusahaan asing bahasa Jerman, perusahaan asing Jerman yang ada di Indonesia kayak gitu kan. Dan itu benar-benar peluang bagus sekali buat kalian gitu. So, seperti itu ya. Kemudian kalian juga berkesempatan kalau misalnya kalian bisa bahasa Jerman, berkomunikasi langsung dengan orang Jerman, karena menurut saya kalau misalnya kita punya kolega orang Jerman, bahasa Indonesianya bisa kalau mereka tuh, kalau saya lihat, kalau dari pemikiran saya pribadi, orang Jerman itu mereka walaupun nggak semuanya ya, mungkin sebagian besar mereka tuh benar-benar mencari pengalaman kayak gitu. Jadi banyak hal yang mungkin akan kalian dapetin, akan kalian ambil, akan kalian rasakan di saat kalian punya teman, kolega, pacar orang Jerman kayak gitu. Karena menurut saya pemikiran mereka itu benar-benar maju, terus mereka juga sangat excited banget sama pengalaman, mereka pengen melakukan HBCD yang beragam kayak gitu. Dan kemudian mereka pun juga
nggak sungkan untuk bercerita gitu. Jadi saya rasa kalau misalnya pun kalian punya pengalaman bahasa asing, bahasa Jerman, sangat banyak sekali benefit yang kalian rasakan kayak gitu. Jadi sekali lagi mungkin buat teman-teman yang masih bingung mengambil jurusan apa kayak gitu, kalau yang lain ngambil jurusan kedokteran, kalau misalnya kalian nggak ada bakat minat di bidang ilmu kedokteran, saya saranin coba pikirin lagi kalau misalnya kalian ngambil jurusan bahasa Jerman, karena dari pengalaman yang tadi saya jelaskan kayak gitu, kesulitan untuk mencari guru, terus juga banyaknya orang dari jurusan lain pengen ke Jerman dan harus mengulang bahasa Jerman di lembaga gitu, dengan apa ya, jadi jurusan yang di universitas itu nggak kepake jadinya kayak gitu. So seperti itu, dan karir di Jerman pun kalian akan lebih mudah gitu ya, artinya membangun karir di Jerman akan lebih gampang karena kalian 4 tahun itu udah digembleng bahasa Jerman kayak gitu. Jadi dari Ausbildung aja minimalnya, selesai Ausbildung kalian bisa langsung jadi Fachkraft. Fachkraft itu udah jadi tenaga ahli tetap di Jerman gitu, kalian gajinya udah sampai minimalnya 3.000 gitu atau 2.800 lah minimalnya, dan itu sangat-sangat bisa sekali menabung atau sangat-sangat bisa sekali untuk hidup wah kayak gitu di Jerman. Kalian bisa melakukan apa yang kalian mau kayak gitu, apalagi itu nanti dengan gaji di Jerman itu akan bertambah tiap tahunnya, apalagi dengan kalian yang misalnya ada Schulungnya, ada penambahan atau peningkatan kualitas yang kalian miliki, gajinya bisa sampai 4.000. Apalagi misalnya kalian yang berada di atau bekerja di bidang kesehatan sebagai misalnya Krankenschwester, atau misalnya kalian yang bekerja sebagai perawat di Jerman, gajinya itu lumayan, walaupun mungkin kerjanya agak lebih capek ya karena shift-shiftan. Cuman menurut saya karir di Jerman dengan beberapa pengalaman dan dengan jumlah peserta yang banyak yang sudah saya berangkatkan, latar belakang mereka beragam, mulai dari yang bahasa jurusan ini ABCD yang gak ada hubungannya sama sekali bahasa Jerman, kemudian menetap di Jerman, bekerja di Jerman, dan saya bisa simpulin bahwa prospek untuk lulusan bahasa Jerman di Indonesia itu sangat-sangat dibutuhkan gitu. Prospek untuk kalian berkembang di negara Jerman itu sangat-sangat tinggi kalau misalnya kalian ngambil jurusan bahasa Jerman di Indonesia. Saya nggak ada hubungannya sama sekali dengan universitas manapun atau prodi bahasa Jerman manapun, cuman saya hanya berbagi pengalaman dengan apa yang pernah saya rasakan kayak gitu, dengan kesulitan ABCD-nya tadi kayak gitu. Jadi semoga apa yang saya sampaikan juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman yang mungkin belum kuliah, atau misalnya teman-teman yang nggak pengen kuliah tapi pengen langsung ke Jerman. Saya sarankan untuk kalian langsung belajar bahasa Jerman di saat kalian masuk kelas 3 SMA gitu, atau misalnya kalau misalnya kalian mau studi, saya sarankan untuk di saat kalian kelas 2 SMA itu udah belajar bahasa Jerman, terserah dari lembaga manapun, dari kursusan manapun, kelas 2 SMA udah harus mulai belajar bahasa Jerman. Itu kalau misalnya kalian studi. Tapi kalau misalnya kalian hanya pengen program au pair FSC, PFD atau Ausbildung, kelas 3 kalian udah harus memulai untuk program bahasa Jerman. Kenapa? Di saat kalian lulus nanti, kalian bukan lagi memulai hal yang baru, tapi menyelesaikan apa yang udah kalian mulai gitu. Artinya bisa jadi nanti di saat kalian lulus, visa kalian pun udah selesai, atau misalnya di saat kalian lulus VTRAK untuk au pair, FSC, BFD itu udah kalian dapat misalnya, atau misalnya di saat kalian lulus kalian udah ada sertifikat gitu, artinya ya tinggal mencari trigger, tinggal mencari gas family, atau tinggal mencari betrip kayak gitu. Artinya ya nggak perlu lagi untuk belajar bahasa Jerman, kalian tinggal mengurusin dokumennya saja kayak gitu. Maka proses keberangkatnya pun lebih cepat gitu, jadi nggak ada yang namanya menunda, jadi nanti ya udah ntar aja nunggu dulu atau nganggur dulu setahun habis itu baru kursus bahasa gitu. Jadi coba manfaatkan waktu semaksimal mungkin, mulai lebih awal kalau misalnya memungkinkan, supaya memberikan hasil yang lebih maksimal gitu, daripada ntar kalian paksakan belajar 6 bulan, 4 bulan, target berangkatnya bulan sekian, mabok nanti yang ada gitu. Jadi kalau ada waktu sekarang, belajar dari sekarang, mulai semuanya dari sekarang, fokus
dari sekarang, belajar dari sumber ABCD. Di YouTube pun sangat banyak sekali yang berhubungan dengan bahasa Jerman, atau kalian masuk lembaga ABCD, sangat banyak lembaga di Indonesia yang mulai Goethe, mulai dari Spitzenstudium, mulai dari Wisma Jerman, Jerman Schule, atau lembaga lain gitu. Terserah ya itu kan, tinggal bandingkan dengan benefit yang dikasih dan kemudian dengan budget yang kalian punya gitu. Also, saya berharap kalian yang menonton ini, kita ketemu di Jerman. Nanti kalau misalnya kalian ketemu saya, atau misalnya saya nggak ngeh kalian melupakan satu follower ataupun subscriber dari Jerman Schule, entah tolong sapa, bilang nih, saya nih Frau yang kemarin atau yang tahun kemarin itu lihat videonya Frau Lily di YouTube Jerman Schule gitu. Nah itu pasti saya akan sangat bangga sekali. Kenapa? Ternyata dari video yang saya sampaikan ini benar-benar bisa mengedukasi dan membawa teman-teman dari Indonesia untuk berada atau tinggal di Jerman, berkarir di sini gitu. Also, semoga bermanfaat video ini. Tolong di-share supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mungkin terbuka pikirannya, orang-orang yang mungkin mengerti bahwa luar negeri ini ada namanya negara A, B, C, D, luar negeri ini ada program A, B, C, D gitu, supaya mereka nggak cuman taunya Indonesia saja, dan mungkin kalian bisa berangkat bareng-bareng dengan mereka gitu. Mungkin kalian nggak cuma berangkat sendiri, nggak hanya mensukseskan diri sendiri, tapi mungkin kalian membawa yang namanya teman baik kalian, membawa saudara kalian gitu, atau membawa yang namanya mungkin sahabat kalian untuk berjuang, berkarir, dan juga membangun kehidupan dan cinta kalian di Jerman. Oke, saya Lily Permata, semoga kita ketemu di Eropa. Masa salam, tschüss.